Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita bisa di rumah masing-masing ini atau di kos masing-masing ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun, dan semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi dari segala mara bahaya, dilindungi dari segala macam penyakit, baik itu dohir, batin, dan yang lainnya. Di sini saya dan rekan saya dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai teori bulat atau bumi datar. Nah, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan nama saya Altidia Bagus Semroni dan rekan saya yaitu ada Rizky Ciptaningrum. Di sini saya akan membagikan pembagian tugas antara saya dengan Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bumi bulat. Nanti untuk teori bumi datar akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizky Ciptaningrum. Bumi bulat. Nah, kita tahu bulat itu seperti apa ya. Bulat seperti ini. Bumi ini sebagai tempat tinggal kita memiliki bentuk yang bulat meskipun tidak sempurna. Maksudnya adalah bumi tidak berbentuk bulat murni, jadi tidak berbentuk bulat murni seperti apa yang kita bayangkan, atau bulat penuh, jadi tidak bulat penuh ya, melainkan bumi itu berbentuk agak pipih, jadi tidak berbentuk bulat penuh tapi bentuknya agak pipih. Di kedua kutubnya itu dikatakan pepet. Nah, jadi kedua kutubnya itu pepet. Bumi memiliki diameter kutub yaitu sebesar 12.713,56 km. Jadi kita bisa bayangkan, kalau bisa jangan dibayangkan karena itu terlalu panjang buat kita. Tapi kita cukup pahami, kita ketahui bahwa bumi memiliki diameter sebesar 12.713,56 km dan diameternya ekuator yaitu 12.756,28 km. Tetapi dalam asumsinya bumi itu berbentuk bulat penuh. Jadi secara asumsi itu diasumsikan bahwa bumi itu berbentuk bulat penuh dengan jari-jari rata-ratanya 6.370 km. Nah, bumi bulat itu kemudian berputar pada sumbunya dalam waktu 24 jam. Jadi bumi itu berputar selama 24 jam dalam rotasinya. Dari perputaran ini menyebabkan terjadinya adanya siang dan malam, di mana hal itu terkait dengan bagian permukaan yang tidak memperoleh dan memperoleh sinar matahari. Jadi antara permukaan bumi yang bulat ini di sisi bagian lain itu ketika siang, maka di sisi yang lainnya yaitu akan terjadi malam hari. Nah, ini secara terus menerus bergantian. Ketika di wilayah A itu awalnya pada siang hari, kemudian di wilayah B itu malam hari, maka selama 24 jam akan terjadi pergantian. Yang awalnya siang menjadi malam, yang awalnya malam akan menjadi siang. Ketika kita mengalami hari yang terang benderang yaitu siang, berarti permukaan bumi yang kita tempati sedang memperoleh sinar matahari. Jadi di wilayah kita ketika sinar matahari itu datang, maka otomatis di lingkungan kita, di sekitar kita itu akan terang dibandingkan dengan wilayah yang lainnya atau negara yang lainnya yang tidak memperoleh sinar matahari. Berarti di sana akan terjadi pada proses malam hari. Itu sebaliknya dengan kita.
Keadaan sebaliknya terjadi ketika kita mengalami gelap malam hari, karena sebagian bumi yang mendapatkan sinar matahari dan setengah lainnya tidak lama, karena siang dan malam masing-masing 24 jam. Jadi siang 24 jam, di daerah yang siang itu tetap 24 jam, sehari full itu 24 jam. Antara siang dan malam itu sama-sama 24 jam, meskipun di sini itu siang dulu baru malam, di sana malam dulu baru siang, tapi perhitungannya itu tetap 24 jam. Kemudian dengan bumi berbentuk bulat, maka bumi dibagi menjadi 360 derajat bujur timur sampai bujur barat, dan 180 derajat lintang utara sampai selatan. Karena bumi berotasi penuh dalam waktu 24 jam ini, berarti rotasinya itu 15 derajat per jam. Kita ketahui bahwa laju rotasinya yaitu 15 derajat per jam, atau 1 derajat setiap 4 menit. Garis bujur dibagi menjadi 2 bagian besar, bujur timur dan bujur barat, dengan garis 0 bujur melalui kota Greenwich di Inggris. Jadi pada garis lintang juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada lintang utara dan lintang selatan, dengan garis 0 lintang adalah khatulistiwa atau ekuator. Dan kemudian yaitu materi bumi datar akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rizky Ciptaningrum. Maka di sini saya bagiannya yaitu bumi bulat dan rekan saya bumi datar. Maka untuk penjelasan lebih detail mengenai teori-teori bumi datar akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Ciptaningrum. Nah, nanti di sana akan dibahas teori-teorinya seperti apa, kemudian sejarahnya, buktinya, bumi bulat itu seperti apa, dan bumi datar seperti apa, realitanya seperti apa, kemudian klaim-klaimnya seperti apa, kemudian pandangan-pandangannya juga seperti apa. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Ciptaningrum. Terima kasih. Setelah memahami apa itu teori bumi bulat, kita akan mempelajari mengenai teori bumi datar. Lalu, apa sih teori bumi datar itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bumi datar. Di dalam teori bumi datar, bumi itu digambarkan sebagai sebuah piringan dengan titik pusat berupa kutub utara, dan lingkaran terluar dari bumi itu sendiri adalah kutub selatan. Selain itu, di tengah-tengah bumi ada berupa garis yang membelah bumi yang bernama garis ekuator. Dalam membahas teori bumi datar, saya akan mengkaji mengenai 2 aspek. Yang pertama secara ontologi dan yang kedua adalah secara realisme. Secara ontologi, menurut hipotesis dari ilmuwan Inggris yang bernama Samuel Robertman, mengemukakan bahwa bumi itu berbentuk sebuah cakram datar dengan titik pusat berupa kutub utara dan lingkaran terluar bumi berupa kutub selatan. Maksudnya, bumi itu memiliki titik pusat kutub utara dan bumi itu dikelilingi oleh kutub selatan atau SS. Dalam mempelajari bumi datar, kita juga akan mengenal yang namanya kaum Flat Earth Society atau lebih dikenal dengan kaum FE. Kaum FE sendiri meyakini bahwa bentuk bumi yang sesungguhnya adalah datar. Untuk meyakinkan hal itu, kaum FE memiliki beberapa klaim. Yang pertama, klaim dari kaum FE yang pertama adalah bumi itu tidak mempunyai lengkungan alias bentuk bumi itu datar. Hal itu sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan oleh Samuel Robertman, berupa ia mengamati sebuah perahu yang berjalan di sungai yang ada di Inggris. Jika bumi itu bulat, maka perahu itu akan turun, sesuai dengan kaidah bahwa bumi bulat itu memiliki lengkungan. Sedangkan yang dilihat oleh Samuel Robertman, perahu itu atau kapal itu melaju terus. Hal itu menandakan bahwa bumi itu sebenarnya berbentuk datar. Yang kedua, teori bumi datar menurut kaum FE yaitu bumi memiliki titik pusat kutub utara dan bumi dikelilingi oleh es. Dengan adanya es tersebut, berarti bumi tidak memiliki gaya gravitasi. Apabila sebuah benda jatuh ke bumi, maka itu bukan adanya gravitasi, melainkan bumi itu sendiri yang mendekati benda. Klaim yang ketiga menurut kaum FE adalah terjadinya pergantian siang dan malam.
Siang di dalam teori bumi datar terjadi apabila bumi mendapatkan sinar matahari, sedangkan malam apabila bumi tidak mendapatkan sinar matahari. Lalu, bagaimana penyebaran sinar matahari di dalam teori bumi datar? Jadi begini, sinar matahari ini bumi. Jadi, apabila bumi yang paling dekat dengan matahari, maka ia akan mendapat cahaya matahari, yaitu menandakan siang. Jadi tidak serta-merta matahari itu akan menyinari semua bumi. Tidak, karena matahari itu menurut kaum FE adalah sebuah benda berputar atau sebuah bola berputar. Aspek yang kedua mengenai teori bumi datar adalah aspek menurut pandangan realisme. Jika tadi di dalam pandangan secara ontologi menyebutkan bahwa kaum FE tidak mempercayai atau tidak meyakini bahwa bumi sebenarnya memiliki gravitasi. Hal itu sekarang dipecahkan dengan pandangan menurut realisme bahwa sebenarnya bumi itu memiliki gravitasi. Hal itu dibuktikan dengan percobaan Newton berupa apabila sebuah benda terpisahkan oleh jarak, maka dengan sendirinya benda itu akan memiliki gaya tarik-menarik atau yang disebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi memiliki rumus sebagai berikut, yaitu F sama dengan G dikali M1 atau M dan M2 di per R. Maka besarnya nilai gravitasi ini sendiri menurut hukum Newton adalah gravitasi sebanding dengan gaya juga sebanding dengan massa, namun berbanding terbalik dengan jari-jari atau jarak kedua benda. Pandangan realisme juga membantah bahwa matahari termasuk sebuah benda berputar. Maksudnya, mataharilah yang mengelilingi bumi. Padahal di dalam pandangan realisme menyebutkan bahwa planet, bumi, maupun hal-hal apapun yang ada di luar angkasa itu adalah yang mengelilingi matahari. Jadi matahari itu tetap hanya mereka saja yang mengelilingi matahari. Hal itu sesuai dengan kaidah hukum Kepler 1 dan hukum Kepler 2. Hukum-hukum ini akan dipelajari lebih lanjut di dalam bab fisika. Kemudian yaitu setelah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai teori bumi adalah datar, di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil kesimpulannya dari teori bulat sampai dengan teori datar. Dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, teori bumi itu berbentuk bulat sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Aristoteles pada tahun 330 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi ini, Pythagoras mengikuti sejarah Aristoteles yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Jadi Pythagoras itu mengikuti jejak Aristoteles bahwa bumi itu berbentuk bulat. Namun pada pembuktian ini bahwa Aristoteles melakukan sebuah penelitian. Dari hasil ini, bukti sejarah juga menyatakan jika kita berlayar terus-menerus ke satu arah, maka kita akan sampai kembali ke tempat semula. Sebagai contoh, jika kita berdiri di tepi pantai di suatu pelabuhan dan memandang jauh laut lepas, kemudian kita memperhatikan kapal yang akan datang menuju pantai, keadaan itu mungkin terjadi apabila bumi itu bulat. Jadi secara metode seperti itu. Kemudian yang kedua, salah satu teori yang sekarang ini hangat menjadi perdebatan di semua kalangan publik dan masih dicari tahu kebenarannya sebagai sebuah realita, bahwa teori bumi datar. Sebuah organisasi mempunyai keyakinan bahwa bumi itu berbentuk datar. Jadi ada sebuah organisasi yang berkeyakinan bahwa bumi itu berbentuk datar, serta bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah menunjukkan bahwa bumi itu bulat atau Flat Earth Society. Kepercayaan akan bumi berbentuk datar merupakan satu ciri khas kosmologi kuno sampai sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Saat itu para filsuf Yunani kuno mulai berpendapat bahwa bumi itu sebenarnya berbentuk bulat. Hipotesis modern yang mendukung teori bumi berbentuk datar pertama kali dicetuskan oleh seorang penemu asal Inggris, yaitu Samuel. Nah, setelah itu kaum mengajukan beberapa klaim yang menunjukkan bahwa bumi itu datar.
itu sebuah realita dan bukan sebuah konspirasi. Jadi bahwa organisasi itu menganggap bahwa bumi datar itu bukan sebuah konspirasi tetapi sebuah realita. Nah, dari itu menjadi sebuah pertanyaan, apakah klaim-klaim yang diajukan oleh FA ini atau kaum flat earth ini cukup untuk kuat dijadikan sebagai wujud menggambarkan realitanya. Ada beberapa asumsi yang mereka keluarkan, yaitu kaum FA menganggap bahwa bumi itu memiliki bentuk seperti piring. Jadi mereka menganggap seperti piring dengan kutub utara berada di tengah atas sebuah pusat dan di bagian pinggirnya adalah dinding es tebal yang mengelilingi bumi sehingga tidak teori gravitasi berlaku dalam ini. Jadi mereka menganggap bahwa teori gravitasi dalam bumi datar ini tidak berlaku. Jadi menurut kaum FA, jika sebuah benda yang terjatuh bukan karena gaya gravitasi bumi, melainkan bumi lah yang bergerak ke atas, di mana matahari memiliki diameter 32 mil dan terletak sekitar 3000 mil di atas permukaan bumi. Cahaya matahari terbatas pada area melingkar cahaya di atas bumi dapat diibaratkan sebagai cahaya mercusuar yang terbatas pada area melingkar di sekitarnya. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kami adalah juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.